Ya, barang baru lagi, baru datang. Sebenarnya datangnya udah lama, cuman baru sempat saya buka, saya cek, saya videoin. Ini Asus TUF Gaming 1660 Ti, 1660 Titanium. Asus TUF Gaming 1660 Ti. Memorinya 6 GB, Auto Extreme, GDDR6, DirectX 12, Ansel, bla bla bla. Garansi resmi dari Astrindo ya, 3 tahun berarti. Gede juga ya boxnya, ini hampir sama dengan 2060 saya nih, cuman dia nggak terlalu tebal. Mari kita buka dalamnya seperti apa. Dan ternyata memang keren ya, cukup keren lah tampilannya, ganteng gagah gitu ya. TUF Gaming itu kan dibuat militeristik gitu. Mungkin ada yang tahu apa namanya, artinya itu apa. Logo TUF, logo Asus, ini dual fan ya. Kemudian dia grafir tuh di situ, TUF Gaming. Ini ada kelihatan heatsinknya. Kemudian ada 2 slot HDMI, 1 DVI, 1 DisplayPort ya. Nah, ini kalau kita lihat dari depan ya, biasanya kan kelihatannya dari sini nih. Logo TUF warna kuningnya ini loh, GeForce GTX 8 pin. Ini cukup tebal ya VGA-nya. Ada TUF Gaming lagi. Ya keren lah. Backplate-nya lumayan, si build quality backplate-nya nggak terasa seperti plastik murahan ya. Asik sih ini buat 1080p gaming ya, buat full HD gaming. Nggak tahu 4K bisa nggak dia, saya nggak punya monitor 4K juga. Yang pasti ini teh incaran para miners, karena disinyalir sangat efisien di algoritma ETH. Kalau ada waktu saya pengen ngetes buat gaming sih sebetulnya, cuman ya kita lihat nanti ya. Kalau buat mining sih pasti saya tes. Kenapa? Karena banyak yang nonton. Jadi mohon maaf buat teman-teman, no hard feeling. Bukannya saya ngedukung soal dukung mendukung, tapi ya realitanya zaman sekarang memang seperti itu ya. Oke. Kita cek di PC ya. Oke, selamat malam. Sekarang sudah kita pasang ya di PC. Ini saya tutup dulu. Ini adalah spesifikasi teknis dari GTX 1660 Ti atau Titanium. GTX 1660 Ti. Kalau dilihat dari sini, saya butuh pembanding ya. Kita pakai 1650. Nah, arsitektur yang digunakan itu masih sama ya. GPU-nya TU 116. Kemudian teknologi yang digunakan juga 12 nanometer, masih sama. Tanggal rilisnya yang 1650 saya ini kalau tidak salah yang inward nih, rilis 2020. Kemudian yang 1660 Ti ini di 2019, beda 1 tahun ya. Ini merek Asus, sub vendornya Asus. Kemudian
biasanya dilihat di shaders juga hampir 2 kali lebih besar, 1536 ya Unify. Support DirectX nya tentu saja 12, berjalan di PCI Express 3.0. Kemudian pixel fill rate lebih besar yang 1660 daripada yang 1650. Memorinya sama ya, GDDR6. Bus width-nya ini di sini 128 bit, kalau misalnya di 1660 Ti di 192 bit. Texture fill rate juga lebih tinggi, hampir 2 kali lipat. Memory size, nah ini yang lumayan beda ya. Ini 6 GB ya. 1660 Ti ini 6 GB. 1660 nya aja 6 GB. Kalau di 1650 dia masih menggunakan 4 GB virtual RAM ya. Kemudian bandwidth-nya 1650 di 192, kalau di 1660 Ti udah 288. Kemudian GPU clock-nya nggak beda jauh ya, apalagi di memorinya mirip nih 1500 MHz. GPU clock-nya cuma lebih tinggi sekitar 90 MHz. Push-nya mungkin karena ini versi OC atau mungkin 1660 Ti juga semuanya seperti ini. Dia lebih besar sekitar 200-an ya, 200 MHz-an. Ada perbedaan antara 1650 dan 1660 Ti, yaitu di 1660 Ti sudah ada ray tracingnya, fitur ray tracingnya, sisanya sama ya. Kemudian di 1660 Ti juga sudah ada tidak ada fitur DLSS sama dengan 1650. Seri 16 memang tidak ada GTX, itu cuma ada di RTX. Nah, untuk sensor-sensornya kita lihat lumayan ya. Board power draw-nya 11 watt ketika ini digunakan untuk merekam. Mirip lah, kalau konsumsi daya mirip 1660 Ti, 1660 Super atau yang tanpa Super, tanpa Ti yang polos, itu terkenal dengan efisiensi watt yang lumayan bagus. Jadi ini sangat miner friendly, tapi bukan berarti untuk game tidak bagus ya. Untuk game considered untuk sebuah GPU yang dirilis 3 tahun lalu, saya pikir sih ini lumayan masih bisa ngehandle game-game yang lumayan berat ya. Kemarin saya coba buat pakai main Forza Horizon 4, dia lumayan tuh frame rate-nya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan saya post juga ya si video game testnya. Ada satu catatan untuk 1660 versi Asus ini, dia ketika nyala entah kenapa langsung fan 100%. Nah, itu lumayan mengganggu ya, karena ketika kita nyalain komputer tuh kan pengennya ya, maksudnya pengennya silent aja gitu. Ini tuh bener-bener sebelum masuk ke BIOS tuh dia muter kenceng banget, dan itu menimbulkan suara yang tidak enak didengar. Tapi setelah masuk BIOS sih dia normal. Itu pertama. Kemudian versi Asus ini dia tidak ada fan stop, teknologi fan stopnya tidak ada. Jadi bahkan ketika idle sekalipun dia masih tetap nyala kipasnya. Itu aja sih kalau dari saya ya. Kurang lebihnya apakah masih direkomendasikan, terutama karena udah turun harganya ya, bersainglah dengan para miners untuk para gamersnya. Kemudian untuk para miners ya, ini waktunya untuk ngambil GPU yang katanya bisa sampai 30 MHz dengan harga yang lumayan terjangkau ya. Performa di algoritma ETH atau ETH itu masih sama dengan 2060 yang notabene butuh listrik lebih besar, sekitar 100 wattan. Kalau di sini cukup 70 sampai 80 watt bisa dapat segitu. Lebih
lebih efisien. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.